satu kata dan perbuatan. Karena setahun lalu dia pernah bilang begini, berdua kita ngobrol, Mas Adian kita harus menang. Kita itu siapa Pak Presiden? Dia waktu gue tanya, kita yang dimasukkan itu siapa? PD Perjuangan. Dia bilang, saya setuju. Itu clear. Dan gue akan menagih kata-kata itu. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, saya masih ingat betul ya, pada waktu lalu ketika Pilpres 2014 dan 2019, Adian Apitupulu menurut saya adalah yang terdepan ya, membela dari Presiden Joko Widodo dari serangan fitnah dan lain sebagainya. Dan bahkan pada waktu debat di situ, Adian juga selalu membela dari Presiden Joko Widodo. Setiap momen debat Adian selalu pasang badan lah. Nah, tetapi akhir-akhir ini memang ada fenomena yang menurut saya sudah tidak seperti yang dulu ya. Padahal pada waktu dulu Presiden Joko Widodo sangat dipuji-puji, bahkan sangat dipercaya oleh sebagian masyarakat. Mayoritas masyarakat Indonesia sangat dipercaya karena tidak terlibat politik dinasti atau apapun. Bahkan pada waktu lalu ketika Gibran dan juga Kaisang itu memilih berwirausaha sendiri, yaitu bahkan membuka martabak dan juga sang pisang dan masih banyak lagi. Tetapi akhir-akhir ini terlihat beda sekali ya, apalagi pada waktu lalu ketika Gibran yaitu menjadi wali kota Solo dan Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Itu menurut saya sih tidak masalah ya. Dan pada waktu lalu disusul dengan Kaisang tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, walaupun hanya ya 1 hari lah menjadi kader dan mendapatkan kartu anggota PSI, tiba-tiba selang sehari langsung menjadi ketua umum PSI. Itu juga tidak masalah. Tetapi yang paling menghebohkan yaitu soal putusan MK. Padahal masyarakat sudah tidak percaya ya kalau MK itu akan meloloskan syarat usia minimum capres dan cawapres di bawah 40 tahun dengan bla 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 bla. Masyarakat bahkan ya pada waktu lalu tidak menyangka dan bahkan juga tidak mengira. Tetapi ternyata benar, yaitu MK memutuskan Gibran kurang lebih lolos lah jadi pendamping dari Pak Prabowo Subianto. Apalagi juga pada waktu lalu sebelum putusan MK, baliho-baliho juga sudah beredar dan bahkan juga kaos-kaos yang bertuliskan Prabowo Gibran juga sudah tercetak. Nah, di sini yaitu Adian Apitupulu mengungkit janji Presiden Joko Widodo. Di sini bahkan Adian Apitupulu akan menagih janji yang 1 tahun lalu pernah diucapkan oleh Presiden Joko Widodo. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Firman Ibing, menagih janji Jokowi. Dalam mulut seorang pemimpin itu ketika dia keluar kata-katanya. Pada saat yang sama ada materai tertempel pada kata-kata itu. Dia tidak boleh ingkari itu. Dan gua akan tunggu itu. Dan kalau dia ingkari itu, gua akan sangat kecewa. Adian Apitupulu. Seperti ini video dari Adian Apitupulu. Karena setahun lalu dia pernah bilang begini, berdua kita ngobrol, Mas Adian kita harus menang. Kita itu siapa Pak Presiden? Dia waktu gue tanya, kita yang dimasukkan itu siapa? PD Perjuangan. Dia bilang, saya setuju. Itu clear. Dan gue akan menagih kata-kata itu. Nah, jadi di sini Adian Apitupulu akan menagih ya kata-kata dari Presiden Joko Widodo yang diucapkan pada kurang lebih 1 tahun yang lalu. Nah, bahkan yaitu buntut dari putusan MK. Di sini ada berita lagi yaitu KPK bakal analis laporan dugaan nepotisme Jokowi hingga ketua MK. Nah, dari sini bahkan masyarakat awam pun juga terkaget-kaget ya. Karena memang ketua MK di sini menurut saya ya semua orang bisa menyimpulkan karena memang paman dari Gibran sendiri ya masih dekat lah, sangat dekat sekali. Dan di sini juga putusan MK menurut saya juga bisa meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya, bisa jadi, semuanya bisa terjadi di sini walaupun sudah dibantah oleh ketua MK tersebut. Yaitu putusan MK di sini tidak terlibat politik atau macam-macam, tetapi masyarakat awam bisa memikirkan atau bisa menilainya sendiri lah dari sini.
Di sini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya laporan yang disampaikan masyarakat terkait dugaan nepotisme Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Lembaga anti rasuah itu mengaku bakal menindaklanjuti aduan tersebut. Keempat, orang yang masih memiliki hubungan keluarga itu dilaporkan terkait praktek nepotisme dalam pemerintahan. Berikutnya, sesuai ketentuan, kami lakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat dengan analisis dan verifikasi untuk memastikan apakah memenuhi syarat dan menjadi kewenangan KPK, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Nah, bahkan di sini juga dari Butet bahkan pada waktu lalu mengaku yaitu mendukung pencapresan dari Presiden Joko Widodo hingga 2 periode mulai tahun 2014 hingga 2019. Di sini bahkan Butet menantikan debat Mahfud dan Gibran, kemungkinan bakal apik banget. Ya pada waktu lalu kan diketahui kayaknya 90% lah, yaitu Gibran akan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Terlihat pada waktu lalu juga Gibran bertemu dengan Demokrat, bahkan juga dari Golkar dan lain sebagainya di petinggi-petinggi koalisi di Indonesia Maju. Dan bahkan pada waktu lalu Pak Prabowo Subianto sudah mendeklarasikan Gibran sebagai cawapresnya, walaupun tanpa adanya Gibran di situ. Nah, di sini memang ada pertanyaan yang sangat besar sekali di sini. Kalau misal yaitu Gibran maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto, pasti besok ketika debat pasti akan berhadapan dengan Pak Mahfud MD dan juga Caimin. Nah, di sini kemungkinan pasti ada keseruan yaitu ketika debat antara Gibran dan Pak Mahfud dan juga Caimin. Di sini budayawan asal Yogyakarta Butet Kertarejasa mengaku menantikan debat calon wakil presiden antara Mahfud MD dan Gibran dalam Pilpres 2024. Menurutnya hal itu akan menjadi tontonan yang menarik untuk dinikmati sebab keduanya memiliki latar belakang dan pengalaman yang sangat berbeda. Di sini saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan. Wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Apik banget, kata Butet di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada 23 Oktober. Itu perdebatan paling keren, wapres sepanjang sejarah Indonesia. Profesor, doktor, dan berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman, sambungnya. Butet sempat menyinggung Gibran yang tak hadir saat diumumkan sebagai cawapres Prabowo Subianto pada 22 Oktober. Di sisi lain, Butet mengaku bersyukur Mahfud menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Ia pun meyakini Mahfud tak akan menjadi alat mainan. Bahkan di sini juga yaitu LSI, itu lembaga survei di sini, yaitu putusan MK buat tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah menurun. Ya, menurut saya sudah jelas lah. Bahkan di Twitter saat ini juga masih rame apalagi dari pendukung-pendukung Presiden Joko Widodo yang sepenuh hati tanpa bayaran dan apapun pendukung Presiden Jokowi di 2014 dan 2019 saat ini juga sangat kecewa sekali, yaitu ketika putusan MK yang bisa meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto itu syarat kepentingan politik. Jadi sangat sependapat sekali dengan survei di sini. Bisa jadi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini bisa sangat menurun sekali. Nah, di sini putusan Mahkamah Agung membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap semua lembaga negara menurun. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia tentang sikap publik terhadap putusan MK menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang mengetahui putusan MK di lembaga negara politik maupun lembaga hukum cenderung lebih rendah. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menyampaikan tingkat kepercayaan ke MK bagi masyarakat yang mengikuti putusan tersebut berada di kisaran 54% dan kepercayaan masyarakat yang tidak mengikuti putusan di kisaran 69%. Putusan MK kemarin itu potensial untuk menurunkan tingkat kepercayaan kepada semua lembaga politik di Indonesia. Jar Jayadi Hanan dalam rilis survei LSI bertajuk Sikap Publik terhadap putusan MK dan dampaknya terhadap dukungan politik dalam pemilu 2024 Ahad 22 Oktober. Nah, dari sini saya berharap ada keajaiban lah besok ketika pendaftaran capres dan cawapres pada tanggal 25 Oktober mendatang. Semoga saja ada keajaiban dan ternyata yang didaftarkan itu adalah Erick Thohir lah sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya, semoga sajalah. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.